العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan hari ini kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala dengan pembahasan iqtida asma'illahi li'athariha minal khalqi wa takwin. Iqtida, konsekuensi dan pengaruh dari nama-nama Allah yang terlihat pada penciptaan dan makhluk-makhluknya. Maksudnya di sini, dari judul ini, beliau akan membahas pembahasan yang disebutkan ulama ahli sunnah di dalam kitab-kitab akidah mereka, bahwasanya nama Allah itu selalu memiliki makna dan konsekuensi. Misalnya, sifat rahmat bagi Allah diambil dari nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Sehingga Allah memiliki perbuatan merahmati. Dan karena Allah Maha merahmati, kita akan melihat bahwasanya banyak makhluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan hujan yang Allah sebutkan sebagai rahmat. Kata Allah di dalam surat Ar-Rum, "Fanzur ila athari rahmatillah." Lihatlah hujan yang telah berhenti, yang merupakan rahmat Allah. Lihatlah pada apa-apa yang Allah tumbuhkan dengan hujan. Kata penulis, semoga Allah merahmatinya, "Inna min ajallil maqamati wa anfa'il umuri allati tujibu lil 'abdi ar-rif'ata wa tu'inuhu 'ala husni al-ma'rifati billah wa tahqiqi mahabbatihi wa luzumi thana'i 'alayhi an-nazara wa at-ta'ammula fi iqtida'il asma'il husna was sifatil 'ulya bi athariha min al-khalqi wat takwin." Kata beliau, sesungguhnya di antara kedudukan yang paling mulia dan perkara yang paling bermanfaat yang akan mewariskan kepada seorang hamba, yang akan memberikan kepada seorang hamba derajat yang tinggi dan akan menolongnya, membantunya untuk bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan merealisasikan kecintaan kepada Allah serta senantiasa memujinya. Yang akan membantu hal tersebut adalah ketika seorang hamba banyak-banyak merenungkan, melihat konsekuensi dan pengaruh dari nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifatnya yang maha tinggi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Seperti tadi kita sebutkan, Allah Maha merahmati, maka Allah turunkan hujan sebagai rahmatnya misalnya.
وأن العالم كله بما فيه من سماوات وأرض وشمس وقمر وليل ونهار وجبال وبحار وحركات وسكنات كل ذلك من بعض آثارها ومقتضياتها. Maka jika seorang merenungkan ini, dia akan menyadari bahwasanya seluruh alam semesta ini, baik itu langit, bumi, matahari, bulan, malam, siang, gunung-gunung, serta lautan, demikian pula segala pergerakan atau apapun yang diam, semuanya itu adalah di antara konsekuensi dari rahmat-rahmat, dari konsekuensi dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, demikian pula bukti dari rahmat dan bukti dari nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut. Artinya nama-nama itu bukan hanya nama saja, tapi memiliki makna dan pengaruh terhadap alam semesta ini. فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها تنادي عليها وتدل عليها وتخبر بها بلسان النطق والحال كما قيل تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها على كل شيء ما خلا الله باطل تشير بإثبات الصفات لربها فسماتها يهدي ومن هو قائل. Baik, kata penulis, ketika seorang memperhatikan seluruh pergerakan bahkan apa yang diam di alam semesta ini, maka dia akan melihat bahwasanya seluruhnya itu merupakan konsekuensi dari sifat-sifat Allah yang semuanya menunjukkan akan nama-nama Allah yang maha indah serta hakikat-hakikat maknanya, yang juga semua bukti itu akan memanggil manusia dan membimbing mereka dan mengabarkan dengan bahasa lisan ataupun bahasa tubuh, semuanya itu menjelaskan tentang keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah serta pengaruhnya terhadap alam semesta. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, perhatikanlah baris-baris yang ada di alam semesta ini. Ketahuilah semuanya itu berasal dari raja yang paling tinggi, dari pemilik kerajaan yang paling tinggi, yang mana baris-baris dari makhluk tersebut adalah surat dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Waqad khatta fiha law ta'ammalta khattaha. Ketahuilah Allah telah melukiskan, Allah telah mencatatkan pada makhluk-makhluk itu ada makna-makna di dalamnya. Kalau seandainya engkau mau memperhatikan dan merenungkan makhluk-makhluk tersebut, engkau akan membaca makna-makna yang ada di dalamnya. Yaitu ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Yaitu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala akan sirna, akan pergi, yang diibadahi selainnya adalah batil. Tusyiru bi isbati sifati li rabbiha. Semua makhluk tersebut mengarahkan kita akan penetapan sifat-sifat mulia bagi penciptanya. Fasimatuha yahdi wa man huwa qailu. Makhluk-makhluk yang diam semuanya mengarahkan kita kepada keagungan Allah ini dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana makhluk-makhluk yang bisa berbicara pun akan mengarahkan kita kepada keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Falastatara syai'an adalla ala syai'in min dalalati al-makhluqati ala sifati khaliqiha wa nu'uti kamalihi wa haqaiq asma'ih. Maka engkau tidak akan pernah mendapati yang paling bisa menunjukkan engkau
kepada konsekuensi sifat Allah dari apa yang ditunjukkan oleh makhluk-makhluknya. Misalnya Allah memiliki sifat Al-Khaliq. Allah itu Maha Pencipta. Maka ketika kita melihat ada sesuatu di alam semesta ini, maka ketahuilah semuanya itu adalah ciptaan dari Allah. Sehingga ketika kita melihat makhluk ini, maka kita pun melihat keindahannya seperti gunung-gunung, pemandangan yang ada di atas gunung begitu indah, maka kita mengucapkan subhanaka ma khalaqta hadza batil. Maksudnya engkau ya Allah, engkau tidaklah menciptakan semua ini sia-sia. Intinya ketika kita melihat alam semesta ini, kita melihat makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, semuanya menunjukkan akan keagungan penciptanya dan menunjukkan akan kesempurnaan sifat-sifatnya dan juga hakikat dari nama-namanya. Artinya nama bukan seperti nama makhluk. Terkadang namanya adalah adil, tapi dia orang paling zalim. Terkadang namanya adalah rahim, padahal dia orang paling bengis. Terkadang namanya adalah uh, misalnya saleh, padahal dia orang paling bejat misalnya. Wa hadza min ajallil ma'arif wa ashrafiha. Dan ketahuilah mengetahui tentang hal tersebut yaitu mengetahui kekuasaan Allah dari melihat makhluk-makhluknya, mengetahui kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah dari pengaruh sifat dan nama-nama tersebut yaitu adanya semuanya itu adalah di antara ilmu yang paling mulia dan paling agung. Wa kullu ismin min asma'illahi subhanahu lahu sifatun khasah. Setiap nama dari nama-nama Allah memiliki sifat yang khusus. Artinya nama Al-Khaliq di antara nama Allah adalah Al-Khaliq. Ini menunjukkan sifat mencipta. Adapun sifat Ar-Rahim atau Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat. Maka mencipta ini berbeda dengan merahmati. Nah, mencipta berbeda dengan merahmati. Begitu juga nama-nama yang lain, masing-masing nama memiliki sifat tersendiri. Wa kullu ismin min fa inna asma'ahu awsafu madhin wa kamal. Karena setiap dari nama Allah akan menunjukkan sifat yang sempurna lagi terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu sifatin laha muqtadhin wa fi'l imma lazim wa imma muta'addin. Setiap sifat bagi Allah memiliki konsekuensi yang terjadi. Maksudnya, setiap perbuatan Allah, setiap nama dan sifat Allah memiliki konsekuensi. Bukan cuma nama kosong saja. Seperti tadi, Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memiliki sifat merahmati. Allah memiliki sifat Al-Khaliq. Maka Allah memiliki nama Al-Khaliq. Allah memiliki sifat mencipta. Dan juga Allah memiliki makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Kemudian, imma lazim wa imma muta'addin. Ada yang sifat tersebut, ada yang nama tersebut memiliki sifat yang sifat ini konsekuensinya pada sebuah objek. Konsekuensinya pada sebuah objek. Ada yang sifat, ada yang nama memiliki sifat yang konsekuensinya tidak pada objek. Apa maksudnya? Contohnya gini. Allah memiliki nama Al-Khaliq. Maka Allah memiliki sifat Al-Khalq, mencipta. Sifat mencipta ini memiliki objek, yaitu apa yang diciptakan.
Seperti kita makhluk, kita adalah objek yang merupakan konsekuensi dari sifat al-khaliq bagi Allah, yang sifat al-khalq, sifat mencipta, dan bagi Allah yang diambil dari nama al-khaliq. Tapi ada sifat-sifat Allah yang sifatnya lazimah, yang tidak memiliki konsekuensi objek. Seperti misalnya Allah memiliki nama Al-Ali, wa huwal aliyul hakim, wa huwal aliyul, wa huwal al-aliyul qadir, dan seterusnya. Nama Allah berarti Al-Ali. Al-Ali artinya maha tinggi. Maka kita menetapkan bagi Allah sifat tinggi. Sifat tinggi. Namun, kata al-ulu ini di dalam bahasa Arab bukan fi'il muta'addi yang tidak membutuhkan objek. Yang tidak memiliki objek. Yang tidak memiliki objek. Mudah-mudahan dipahami. Baik, berikutnya. ولذلك وإما متعد ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه. Jadi ada dari nama-nama dan sifat Allah itu yang muta'addin, yang berkonsekuensi pada objek. Sehingga objeknya ini akan bergantung pada perbuatan yang diambil dari nama Allah. وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقاب. Dan ini berlaku pada sifat menciptanya, sifat memerintahnya, pada makhluknya, pada perintahnya, pada balasan dan juga adabnya. Wa kullu dzalika azharul asma'il husna wa mujabatuha. Dan semua itu adalah maksudnya adanya makhluk, adanya perintah, adanya pahala, dan adanya hukuman dari Allah. Semuanya adalah konsekuensi dari nama-nama Allah yang maha indah. Seperti misalnya Allah syadidul iqab. Allah memiliki sifat keras azabnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat memiliki pahala karena ia memiliki sifat asy-syakur. Asy-syakur artinya Allah maha berterima kasih, membalas hamba-hambanya yang telah berbuat kebaikan. Kemudian kata beliau, wa yastahilu ta'tilu maf'ulihi an af'alihi. Pada nama-nama Allah yang diambil darinya sifat yang memiliki konsekuensi pada maf'ul atau pada objek, maka objek tersebut tidak bisa terlepaskan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada ja'a fil Qur'anil Karim al-inkaru ala man 'attalahu an amrihi wa nahyi wa thawabi wa iqab. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran pengingkaran dari Allah terhadap orang-orang yang berusaha menghilangkan konsekuensi dari nama-nama Allah, baik itu berkaitan pada perintahnya, larangannya, balasannya, ataupun hukuman. Wa anna qaila dzalika nasaballaha ila ma la yaliqu bihi wa ila ma yatanazzahu anhu. Orang-orang yang menghilangkan konsekuensi berupa objek dari sifat Allah, orang-orang yang menghilangkan objek yang merupakan konsekuensi dari sifat Allah, mereka itu telah menghilangkan kesempurnaan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka telah menetapkan bagi Allah yang tidak pantas bagi Allah. Artinya hanya nama tanpa sifat. Hanya nama, misalnya Allah memiliki nama Al-Khaliq, tapi Allah tidak mencipta. Itu kan penghinaan. Mereka mengatakan Allah itu maha keras azabnya, tapi Allah tidak menghukum. Ini kan
melemahkan dan bahkan uh, menghilangkan kesempurnaan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika hukmun sayyi'un mimman wa anna dzalika hakamun sayyi'un wa anna dzalika wa anna dzalika hukmun si'a mimman hakama bihi alaih atau sayyi wa anna dzalika hukmun sayyi'un mimman hakama bihi alaih. Dan apa yang ditetapkan oleh sebagian orang bahwasanya Allah hanya memiliki nama tapi tidak memiliki sifat dan konsekuensinya, mereka telah menetapkan hukum yang sangat buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man nasabahu ila dzalika mim fama qaddarahu haqqa qadrih. Dan siapa saja yang menisbatkan Allah kepada hal tersebut, artinya nama tanpa sifat dan tanpa konsekuensi, maka dia telah merendahkan Allah dan tidak mengagungkan Allah dengan seyogianya. Wala 'azzamahu haqqa ta'zim. Dia juga tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Kama qala ta'ala fi haqqi munkirin nubuwati wa irsalir rusuli wa inzalil kutub. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang yang mengingkari kenabian Allah, orang-orang yang mengingkari diutusnya Rasul, demikian pula diturunkannya kita. Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih, idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'." Kata Allah, sungguh orang-orang uh, yang mengingkari, sungguh orang-orang kafir itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, dikarenakan mereka mengatakan Allah tidak pernah menurunkan petunjuk dari langit untuk manusia. وقال تعالى في حق منكر المعاد والثواب والعقاب. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingkari hari pembalasan, adanya pahala dan adanya hukuman. Kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih." Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala hari kiamat kelak. Demikian pula seluruh lapis langit Allah lipat dengan tangan kanannya. Wa qala fi haqqi man jawwaza 'alaihi at-taswiyata bainal mukhtalifain kal abrari wal fujjar wal mu'min wal kuffar. Demikian pula Allah berfirman tentang orang-orang yang ingin menyamaratakan antara seorang yang beriman dengan yang kafir, orang-orang yang ingin menyetarakan, menyamakan antara yang baik dengan yang fasik. Kata Allah, am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum. Apakah orang-orang yang telah melakukan dosa itu mereka menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang senantiasa menjaga keimanannya dan menjaga amal saleh? Apakah mereka menyangka kami akan menyamakan mereka di dalam kehidupan dunia ini dan setelah kematian nanti? Sungguh amat buruk yang mereka tetapkan. Fa'akhbara anna hadha hukmun sayyi'. Maka Allah mengabarkan bahwasanya apa yang mereka sebutkan itu adalah hukum yang buruk, artinya logika yang salah. La yaliqu bih, tidak pantas bagi Allah untuk dinisbatkan tentang hal tersebut. Ta'bahu asma'uhu wa sifatuh. Nama-nama dan sifat-sifatnya menolak semua itu. Qala subhanahu, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Sebagaimana Allah berfirman, wahai manusia, apakah kalian menyangka kami itu menciptakan kalian hanya untuk bercanda saja, hanya untuk main-main saja, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maha suci Allah yang Raja yang hak, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia, dialah pemilik arsy yang mulia. Ai an hadzal dhanni wal husbani alladhi ta'bahu asma'u wa sifat. Maha suci Allah dari prasangka dan
uh, Maha suci Allah dari prasangka yang tidak yang ditolak oleh nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa nadha'iru hadza fil Qur'ani katsiratun yanfi fiha an nafsihi khilafa mujabi asma'i wa sifatihi idzaka mustalzimun ta'tilaha an kamaliha wa muqtadayatiha. Dan ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran sangat banyak, yang mana ayat-ayat tersebut menafikan dari Allah segala konsekuensi yang fihi an nafsi khilafan. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya selain dari apa yang ditunjukkan oleh konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena menetapkan selain dari konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat Allah ini menyelisihi, akan menjadikan menghilangkan makna dari nama-nama tersebut dan juga konsekuensi dari sifat-sifat tersebut. Baik, uh, sudah jam, kita buka tanya jawab. Silakan. Selesai, Ustaz? Nah, masih ada lanjutannya, tapi nyambungnya kayaknya terlalu panjang. Nanti nggak ada waktu untuk tanya jawab. Silakan kalau misalnya ada tanya jawab. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan penyampaiannya. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung, silakan dibuka mic-nya atau bisa ditulis di kolom chat di Zoom ya. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk. Diana izin untuk bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon jelaskan pembagian faraid ini. Suami meninggal dengan harta dan ahli warisnya terdiri bapak si suami, istri, 2 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Dan ada teman yang berhutang pada suaminya meninggal, dan jika nanti sudah dibayar hutangnya juga harus dibagi secara faraid juga. Jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Itu bapak dari suami maksudnya bapak atau suami atau mertua bapak dari suami? Bapak si suami gitu Ustaz. Oh, yang meninggal suami? Ya, suami. Iya, baik. Jadi ahli warisnya berupa 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, kemudian ayah dari suami. Maka ayah dari yang meninggal ini mendapatkan 1/6. Ayah dari yang meninggal mendapatkan 1/6. Dan anak-anaknya 2 laki-laki dan 2 perempuan, mereka membagi 5/6 yang tersisa dari harta setelah diserahkan kepada sang ayah 1/6. Allah berfirman, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu in kana lahu walad. Dan bagi ayah atau ibu jika anaknya meninggal, mereka masing-masing mendapatkan 1/6 jika yang meninggal ini memiliki keturunan, memiliki anak. Maka ayah mendapatkan 1/6, kemudian 5/6 sisanya dibagikan kepada 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan ini dengan pembagian laki-laki 2 kepala dan perempuan 1 kepala. Sehingga jumlah anak-anak ini, jumlah kepalanya bukan jumlah orangnya, karena laki-laki masing-masing 2-2 berarti 4, dan anak perempuan 1-1 berarti 6. Sehingga 5 sisa dari harta tadi, 5/6 dibagikan kepada 6 orang, ini tentunya menghasilkan bilangan pecahan, dan di dalam faraid diusahakan tidak ada pecahan. Maka jumlah kepala ini dikalikan dengan 6 yang merupakan penyebut dari porsi sang ayah.
jumlah kepalanya ada 6 dikali 6 hasilnya 36. Dan sang ayah mendapatkan 6, jadi hartanya nanti dibagi ke 36. Hartanya dibagi ke 36. Ustaz, istrinya Misalnya ada hartanya, bagian, Ustaz. Istrinya ada oh, bagian. istrinya masih Ya, ada. ada. Ini suami Oke, baik. meninggalkan bapaknya, istrinya Iya, dua iya, iya, anak baik, baik. laki-laki dan dua anak Istri perempuan. dapat seperdelapan karena suaminya memiliki anak. Istri dapat seperdelapan. Adapun anak tetap sisa, sehingga perhitungannya hartanya eh, KPK dari seperenam dan seperdelapan adalah 24. Sehingga ayahnya mendapatkan 6 dari 24 yaitu 4. Kemudian sang istri mendapatkan seperdelapan dari 24 yaitu 3. 6 tambah 3 adalah 9. 6 tambah 3 atau 4 tambah 3 adalah bingung jadi. Intinya gini. Istri dapat seperdelapan, kemudian ayah seperenam, sisanya adalah untuk anak-anak laki-laki dan perempuan dengan pembagian laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sehingga karena ayah dapat seperenam dan istri seperdelapan, maka untuk menghilangkan pecahan dibikin jumlah hartanya menjadi 24. Dari 24 ini, seperenam dari 24, porsi sang ayah adalah 4. 4 kali 6 kan 24. Kemudian istri mendapatkan seperdelapan dari 24. Berarti 3. Kalau ayah sudah dapat 3 dan istri dapat 3, berarti 7/24 dari harta ini sudah diambil. Maka yang tersisa adalah uh, 17/24. Maka 17 ini dibagikan kepada seluruh anak-anaknya dengan pembagian laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Seperti itu. Ada rekamannya ya, nanti dilihat di Ya, rekaman. nanti minta dilihat, didengar rekamannya. Ini yang berhutang gimana Ustaz? Kalau ada teman yang berhutang kepada si suaminya meninggal itu, kalau Kalau dia bisa balikin sebelum dibagi hartanya, nggak bagus. Tapi kalau dibagiin setelah harta warisan dibagi, nanti menyusul dengan pembagian seperti yang kita sebutkan tadi. baik, pembagiannya sama ya, baik, Ustaz. Nih. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penanya. Luar biasa pertanyaannya nih, kayak cerdas cermat, luar biasa. Tes ujian Ustadznya. Bagus, Bagi bagus. kami juga Ustaz, murajaah Iya, faraid. iya, 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 luar biasa, luar Nah, biasa. Ustaz. Ah, Ana izin baca pertanyaan berikutnya Ustaz. Baik. Bismillah, Barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya, apakah benar bahwa penghasilan istri seperti gaji yang dihasilkan sendiri boleh digunakan atau dibelanjakan istri tanpa harus izin ke suami? Jazakallah khair Ustaz. Betul, semiskin apapun suaminya dan sekaya apapun istrinya, harta istri milik istri. Nggak ada intervensi suaminya. Bahkan kalau seandainya sang istri ini seorang pengusaha memiliki aset puluhan miliar, sementara suaminya adalah seorang buruh tani yang gajinya cuma 100.000 per hari misalnya, atau cuma 30 real Malaysia, misalnya 30 ringgit Malaysia misalnya sehari, maka sang suami ini tetap menafkahi istrinya. Adapun istri nggak ada kewajiban menafkahi sang suami. Sehingga sebagian orang mengatakan, Ustadz, kok laki-laki di dalam pembagian warisan mendapatkan 2 bagian, sementara perempuan 1 bagian? Islam nggak adil dong. Maka kita jawab, keadilan itu tidak mesti sama. Karena ketika laki-laki diberikan 2 bagian, perempuan 1 bagian, laki-laki memiliki kewajiban menafkahi. Dan dia bukan cuma menafkahi istri dan anaknya saja. Dia juga menafkahi ponakannya ketika ayah dari ponakannya itu, yaitu saudaranya dia meninggal, dan seterusnya. Banyak konsekuensi. Sehingga harta siapa yang akan duluan habis, apakah harta laki-laki ataukah harta perempuan,
otomatis harta yang akan duluan habis adalah harta milik laki-laki. Adapun perempuan, hartanya akan tersimpan rapi. Dia dibiayai hidupnya oleh laki-laki. Demikian. Jadi Islam adalah agama yang adil, tapi adil itu tidak mesti harus sama, tidak mesti harus rata. Sebagaimana seorang yang memiliki dua anak, anak pertama masih SD misalnya, anak yang kedua sudah kuliah. Kan nggak mungkin dikasih sama rata dari kebutuhan kedua yang berbeda ini. Demikian Islam mengatur di dalam pembagian harta warisan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penanya. Baik, akhwat, jika ada yang ingin bertanya langsung, silakan dibuka mic-nya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Oke, baik, baik. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ya, baik. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya dan kepada akhwat yang sudah menghadirkan diri pada kajian kali ini. Semoga beroleh ilmu yang bermanfaat dan kami tim admin dari Al-Huda Sister. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam mengendalikan kajian pagi ini. Kami akhiri dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.